Ya, oke, langsung kita bahas saja dari nomor 1 ya. Nah, nomor 1, yuk. Nomor 1 ini, perhatikan gambar berikut. Wah, nggak ada gambarnya. Nggak apa-apa. Soal ini masih bisa dikerjakan meskipun tanpa gambar ya. Titik P adalah pusat lingkaran. Oke, kita gambar gitu kan. Kita gambar dulu. Karena gambarnya nggak ada ya kita gambar gitu ya, supaya bisa paham. Titik P adalah pusat lingkaran. Jadi P itu berada di pusat lingkaran. Kemudian unsur lingkaran yang ditunjukkan oleh garis dari P ke tepi lingkaran. Nah, ternyata dari P ini ditarik garis sampai dengan tepi lingkaran, misalkan sampai dengan titik H di sini. Maka PH itu adalah apa? Yuk, PH. Nah, betul ya, jari. Nah, jari. Jawabannya berarti yang B. Tuh kan gampang. Lanjut nomor 2. Nomor 2 ini unsur-unsur lingkaran antara lain. Kita cek dari yang A ya. Jari-jari. Ada tali busur. Betul. Garis singgung juga ada. Maka jawabannya adalah yang A. Tuh. Oke, selanjutnya untuk nomor 3 ya. Nomor 3 ini, jika jari-jari lingkaran 7 cm, maka diameternya adalah, oke, diameter itu panjangnya adalah 2 kali jari ya. Nah, 2 dikali R-nya adalah 7, 14 cm. Nah, 14 cm itu adalah opsi yang C. Oke. Selanjutnya kita bahas nomor 4, di mana nomor 4 ini soalnya adalah sebagai berikut. Keliling lingkaran dengan jari-jari 14 cm adalah titik. Nah, ini kan gampang sekali ya. Kita diketahui R-nya adalah 14, kemudian Pi-nya sudah dipasang di situ, yaitu 22/7. Seperti ini. Yang dicari adalah keliling. Nah, kelilingnya berapa? Keliling sama dengan apa yuk? 2 dikali Pi dikali dengan R. Sama dengan 2. Pi-nya sudah diketahui berapa tuh? 22/7. Nah, 14. Boleh kita coret, yaitu 7 dengan 14-nya hilang. Ini 1, di sini 2 ya. Tinggal berapa tuh? 2 dikali 2 dikali 2. Berarti 88 cm. Tuh, kan gampang. Jawabannya B. Oke. Untuk soal nomor 5, soalnya adalah sebagai berikut. Jika keliling lingkaran 62,8 cm, maka diameternya adalah, nah kita mencari yang namanya diameter. Oke, keliling itu boleh pakai 2 dikalikan Pi dikalikan R. Atau Pi kamu kalikan langsung dengan diameter. Nah, jadi keliling itu punya dua persamaan seperti ini. Boleh 2 PR atau Pi dikalikan D. Nah, karena kita mencari diameter, maka kelilingnya itu dibagi dengan Pi-nya. Kan gitu. Nah, kelilingnya kan sudah diketahui, yaitu 62,8 ya. 62,8. Kemudian Pi-nya adalah 3,14. Kalau kamu bagi nanti, jawabannya akan ketemu 20. Nah, seperti itu, 20 cm. Oke, jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 7 ya. Nomor 7 ini, sebuah persegi panjang memiliki panjang sisi 14 cm dan di dalamnya terdapat dua lingkaran berjari-jari 7 cm yang saling menyinggung. Nah, kalau kita gambar,
Ya, sebagai ilustrasi supaya kalian tidak bingung. Ini ada sebuah persegi seperti ini. Kemudian di dalamnya terdapat dua buah lingkaran seperti ini. Nah, ini lingkarannya seharusnya sama besar ya. Nah, sama besar nih. Kok jelek ini sih? Coba kita gambar lagi ya. Nah, lingkarannya seperti ini. Nah, kayak gini. Oke ya, ini ya. Nah, ini lingkarannya sama besar, yaitu sama-sama berjari 7 cm. Jadi ke sini 7, yang sebelah kiri juga berjari-jari 7 ya. Tetapi kok ini panjang sisi perseginya 14 cm. Wah, ini sepertinya soalnya aneh ini ya. Oke, coba kita kerjakan dulu. Luas daerah yang tidak tertutup lingkaran. Nah, berarti maksudnya adalah daerah yang tidak terkena lingkaran. Nah, ini ya daerah yang saya arsir ini akan kita cari berapakah luasnya. Nah, kan gitu. Oke. Jadi nanti untuk mencari luas yang tidak ada lingkarannya ini, tidak tertutup lingkarannya ini, kita pakai luas kemudian dikurangi dengan 2 kali luas lingkaran. Oke, kita hitung ya. Luas perseginya adalah 14 dikalikan 14 dikurangi 2 kali P dikalikan R pangkat 2. 14 dikali 14 adalah 196. Kemudian 2 dikali P-nya pakai 22/7 adalah 7 dikali 7. Kalau kita coret 7-nya hilang, tinggal 196 dikurangi 44 dikalikan 7. 196 dikurangi, ini sepertinya 308 ya. Sehingga kalau kita kurangkan, nanti hasilnya akan menjadi negatif. Nah, berarti ini sebenarnya lingkarannya lebih besar daripada perseginya, kan begitu ya. Nah, ini ada yang keliru soalnya ini. Mungkin bukan 2 lingkaran tetapi 1 lingkaran. Sehingga gambarnya gambar yang benar itu adalah seperti ini. Persegi, kemudian ada lingkaran di dalamnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kita mencari luas yang tidak tertutup oleh lingkaran tersebut. Jadi lingkarannya hanya 1. Nah, dengan jari-jarinya adalah 7 cm. Seperti ini mungkin ya maksud soalnya. Mungkin dia typo kan gitu. Kan bisa aja ya. Oke, kalau mencari luasnya ini ya sama dengan konsep yang di awal ini. Luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran ya. 4 kalikan 14 dikurangi Pi kalikan R pangkat 2 sama dengan 196 dikurangi 22/7 kalikan 7 kali 7. Coret 7-nya hilang, sama dengan 196 dikurangi 22 kali 7, 154. Nanti jawabannya adalah 42 cm persegi. Loh, kan ketemu ya. Nah, maksudnya adalah yang B ini. Oke, selanjutnya adalah nomor 8, di mana nomor 8 ini berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Besarnya sudut pusat, besarnya sudut pusat itu adalah 2 kali besar sudut keliling. Nah, seperti ini. Tapi ingat, ini ada syarat yang harus dipenuhi ya, yaitu harus menghadap. Nah, ini menghadap busur yang sama. Nah, kalau tidak menghadap busur yang sama, maka tidak berlaku.
Di soal nomor 8, ternyata sudut pusatnya menghadap busur yang sama dengan sudut kelilingnya. Maka berlaku nih. Langsung saja kita hitung sudut pusatnya adalah 2 kali sudut keliling, yaitu 40 derajat. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah 80 derajat, yaitu yang C. Oke, selanjutnya kita akan membahas nomor 9, di mana nomor 9 ini berbunyi penampang pipa berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 7. Jadi ada sebuah pipa, ya nomor 9 ya. Supaya nggak bingung kita gambar yuk. Ada sebuah pipa berbentuk setengah lingkaran seperti ini. Oke, pusatnya kira-kira di sinilah ya. Nah, ini sebagai titik pusatnya. Kemudian jari-jarinya 7 cm. Nah, jari-jarinya 7 cm kita buat agak miring gini. Seperti ini. Nah, ini 7 cm. Nah, jika lebar permukaan air 12 cm, jadi ada airnya ini. Pipanya berisi air kira-kira seginilah ya. Nah, di sini ada airnya nih. Ada airnya, di mana lebar airnya ini adalah 12 cm. Jadi dari ujung sini sampai sana itu adalah 12 cm ya. 12 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah kedalaman airnya. Jadi yang ditanyakan adalah jaraknya permukaan air sampai dengan dasarnya pipa ini berapa kan gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini ternyata ini bisa kita buat seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ada sebuah segitiga seperti ini dengan siku-siku berada di permukaan airnya. Oke ya. Supaya nggak bingung, kita terjemahkan ke dalam segitiganya saja. Seperti ini. Thread. Di mana yang miring itu 7 cm karena siku-sikunya di permukaan airnya. Kemudian ini tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya airnya yaitu 6 cm, setengah dari 12. Ya, dapatnya 6 ini adalah setengah dari 12. Setengah dikalikan 12 berarti kan 6 kan gitu ya. Nah, berapakah misalkan sini tak kasih A gitu ya. Nah, kan gampang, langsung kamu bikin pakai Pitagoras. Di mana A itu sama dengan akar dari 7 kuadrat, karena 7-nya sisi miring, dikurangi dengan 6 kuadrat. Dapatnya adalah 49 dikurangi berapa nih? 36 ya. Sama dengan akar 13. Nah, akar 13 itu kalau kalian hitung nanti akan ketemu 3,6 sekian-sekian. Kalau dibulatkan lagi akan menjadi 4. Tuh kan gitu, 4 cm. Oke, ketemu. Jawabannya adalah yang C. Ya, soal selanjutnya adalah soal nomor 10. Oke, 10 ya. Jika panjang busur yang menghadap sudut pusat 90 derajat adalah 11 cm, maka panjang busur yang menghadap sudut 60 adalah titik-titik-titik. Nah, soal seperti ini merupakan soal perbandingan ya. Nah, soal perbandingan. Nah, ini kan kamu sangat suka sekali dengan perbandingan ya. Tepatnya adalah perbandingan senilai. Nah, di kelas 7 sudah pernah dapat ini nih, perbandingan senilai.
90 derajat, dapatnya adalah 11 cm. Nah, kalau sudutnya 90, maka panjang busurnya adalah 11 cm. Kalau 60 berapa? Kan gitu. Nah, kalau 60 berapa? Berapa senti? Langsung kita kerjakan pakai perbandingan ya. Oke, perbandingannya adalah 90 dibagi 60. Karena dia senilai, maka nanti sama dengannya adalah 11 per X. Nah, tidak dibalik, kan gitu. Kalau kita sederhanakan ya, 90 dan 60 itu adalah 3 per 2. Jadi 3 per 2 sama dengan 11 per X. Kalau kita kalikan silang, ya 3 dikalikan X sama dengan 2 dikali 11. Sehingga X-nya sama dengan 22 dibagi 3. Nanti akan ketemu 7,3333 gitu ya. Nah, sentimeter. Oke, ketemu ya. Jawabannya adalah yang B. Tuh, nggak kelihatan. Yang B. Nah, oke, berikutnya kita kerjakan nomor 11 ya. Nomor 11. Luas juring lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan sudut pusat 90 derajat adalah, nah yang diketahui adalah jari-jarinya 14 cm, kemudian sudut pusatnya ya alfanya adalah 90 derajat, yang dicari luas juringnya. Berapa sih luas juringnya? Kan gitu. Oke, untuk menghitung luas juring, kita gunakan persamaan alfa per 360 dikalikan luas lingkaran atau PR kuadrat seperti ini ya. Alfanya berapa? 90. Sudut pusatnya 90. Kemudian dibagi dengan 360. Pi-nya pakai 22 per 7. R-nya 14 kali 14. Kamu kalikan langsung boleh, tapi mendingan dicoret ya. 90 dengan 360. 1, 4. 7 dengan 14. Sini 1, sini 2. 2 dengan 4. Sini 1, sini 2. 2 dengan 22. Nah, ini kan 11 ya. Sehingga angkanya tinggal 11 dikalikan dengan 14. Dapatnya adalah 154 cm persegi. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, untuk nomor 12 ini, sebuah taman berbentuk lingkaran berjari-jari 14 meter akan ditanami pohon di sekelilingnya dengan jarak antar pohon 2 meter. Banyak pohon yang dibutuhkan adalah, nah ini gampang nih, soal 12 ini tuh gampang. Jadi ada sebuah taman berbentuk lingkaran. Nah seperti ini. Oke, lingkaran ya. Dengan jari-jarinya adalah 14 meter. Oke, seperti itu. Nah, di sekelilingnya ini, misalkan di sini ya, kemudian di sini, di situ, sampai kita nanti muter ya, sampai dengan muter gini akan ditanami pohon, dan jarak antar pohonnya ini adalah masing-masing 2 meter. Nah, jadi ke sini juga 2 meter. Nanti ada pohon lagi, jaraknya juga 2 meter seperti ini. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah pohonnya di sekeliling taman tersebut. Oke, jadi langkah pertama, kamu cari dulu yang namanya keliling ya. Nah, keliling lingkarannya atau keliling tamannya ya. Keliling tamannya adalah 2 dikalikan Pi dikalikan dengan R.
2 dikalikan 22 per 7, R-nya adalah 14, sama dengan 7-nya kamu coret dengan 14 ya, dapatnya ini 1, sini 2, maka tinggal 2 dikalikan 22 dikalikan 2, berarti kan 88. Seperti itu. Nah, ternyata keliling tamannya adalah 88 meter. Maka jumlah pohonnya, ya, N pohonnya, tinggal kamu bagi. 88 itu dibagi dengan 2. Dapatnya adalah 44 buah. Nah, 44 buah pohon. Seperti itu ya. 44. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita sampai ke nomor 13 ya. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah roda berzari-zari 35 cm berputar sejauh 110 meter. Banyak putaran roda tersebut adalah, yang diketahui dulu ya. Yang diketahui adalah R-nya 35 cm, kemudian jaraknya adalah 110 meter. Nah, kemudian yang dicari adalah banyaknya putaran roda ya. Nah, N putaran roda berapa? Oke. Nah, pertama-tama kalau kita lihat di sini ya, R-nya itu kan 35 ya. Kemudian jaraknya adalah 110. Nah, supaya sama, kita jadikan semuanya dalam satu satuan yang sama. Nah, R-nya ini tak bikin meter ya. Nah, tak bikin meter. 35 cm itu adalah 35 per 100 meter. Nah, gitu. Nah, sekarang kita cari dulu ya, cari dulu yang namanya kelilingnya ya. Keliling dari rodanya. Berarti 2 dikalikan Pi dikalikan R sama dengan 2, Pi-nya 22 per 7, R-nya adalah 35 per 100. Nah, kan gitu. Tinggal kita coret. Contohnya mana? 7 dengan 35 dapatnya 1, sini 5. Kemudian 5 dengan 100. Sini 1, sini 20. Mana lagi? 2 dengan 20 ya. Sini 1, sini 10. Maka angkanya tinggal 22 per 10. Nah, ternyata kelilingnya adalah 22 per 10. Kalau mau mencari banyaknya putaran atau N putarannya ya, N putaran, ini tinggal kamu bagi ya. Tinggal kamu bagi, jarak kamu bagi dengan keliling. Nah, jaraknya dibagi dengan keliling. Jaraknya adalah 110 dibagi dengan 22 per berapa tadi? 10 ya. Nah, seperti ini. Atau boleh kamu tulis 110 dikali 10 dibagi dengan 22. Nanti ketemunya 110 bagi 22 kan 5. Nah, 5 dikali 10 dapatnya adalah 50. Tuh kan ketemu ya, 50 putaran. Yang A. Oke, nomor 14 ya. 14 ini bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk adalah A. Kubus, B. Prisma segitiga, C. Balok, dan D adalah 5 segi 4. Nah, ini jawabannya ada 2 ya. Boleh kubus, boleh balok. Jadi kubus itu punya 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Balok juga sama, punya 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Jadi jawabannya ada 2 nih. Boleh A, boleh B. Boleh C ya.
Nah, nomor 16 ya. Nomor 16 ini soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah balok berukuran 10 kali 6 kali 4 akan dibuat kerangkanya dari kawat. Panjang kawat yang dibutuhkan adalah, jadi ada balok ya, balok. Balok ukurannya adalah 10 kali 6 kali 4, ini dalam sentimeter ya, akan dibuat kerangka. Nah, kerangka. Maka yang akan kita hitung itu adalah rusuknya saja ya. Nah, panjang seluruh rusuk. Panjang rusuknya balok ya, panjang rusuknya balok itu sama dengan 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi, sama dengan 4 dikali panjangnya 10, lebarnya 6, dan tingginya 4, sama dengan 4 dikali 10 tambah 6, 16, ditambah 4, 20 ya. 20 seperti ini. Maka hasilnya ketemu berapa nih? 80 cm. Nah, langsung ketemu ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian kita ke nomor 17 ya. Nomor 17 ini berkaitan dengan yang namanya kubus. Lebih tepatnya ke volume kubus ya. Nah, volume kubus. Dua buah kubus memiliki panjang rusuk 4 cm dan 8 cm. Perbandingan volumenya. Nah, volume kubus. Masih ingat ya? Jadi volume kubus 1, kita bandingkan dengan volume kubus yang kedua. Nah, seperti ini. Volume kubus itu apa? Ya, sisi pangkat 3. Tapi karena ini kubus 1, sisi 1 pangkat 3. Kemudian sisi 2 pangkat 3. Sisi untuk kubus 1 itu adalah 4. Berarti 4 kali 4 kali 4 seperti ini. Dibanding dengan sisi yang kedua adalah 8 ya. 8 kali 8 kali 8. Nah, kita coret tuh. Kita coret 4 dengan 8, sini 1, sini 2. 4 dengan 8, sini 1, sini 2. 4 dengan 8, sini 1, sini 2. Loh, kan enak ya. 1 kali 1 kali 1, ya 1. Dibanding 2 kali 2 kali 2, 8. Nah, jawabannya adalah 1 banding 8. Yang D. Selanjutnya adalah nomor 18 ya. 18 ini volume prisma dengan luas alas segitiga, luasnya 20 cm persegi dan tinggi prismanya 10 cm adalah titik-titik-titik. Nah, kita mencari volume prisma ya. Volume prisma. Dengan yang diketahui adalah luas alasnya, ya kan? Luas alas prismanya ini ya. Sudah diketahui 20 cm persegi. Kemudian tinggi prismanya adalah 10 cm. Berapakah volumenya? Nah, masih ingat ya volume prisma ya? Volume prisma itu ya, volume prisma adalah luas alas ya, luas alas kamu kalikan dengan tinggi dari prisma. Luas alasnya 20, tingginya 10, maka ketemunya 200 cm kubik. Oke, ketemu. Jawabannya yang C. Oke, selanjutnya nomor 19 ya. Sebuah balok akan dicat seluruh permukaannya. Jika ukuran baloknya 4 kali 3 kali 2,
meter. Luas permukaan yang dicat adalah, jadi yang namanya balok itu untuk ukurannya itu urut ya. Balok ukuran 4 kali 3 kali 2 maksudnya adalah panjangnya itu 4, kemudian lebarnya itu 3, tingginya adalah 2. Jangan dibolak-balik gitu ya. Nah, nomor 19 ini kita mencari apa sih? Mencari yang namanya luas permukaan ya, luas permukaan. Nah, luas permukaan balok itu adalah 2 kali dalam kurung P kali L ditambah L kali T ditambah dengan P dikalikan T. Tinggal kita masukkan tuh. P-nya berapa? P-nya adalah 4, kemudian L-nya 3, ditambah L kali T. L-nya 3, T-nya 2, ditambah P-nya berapa? P-nya 4, T-nya adalah 2. Kalau kita hitung nanti akan ketemu 12, ini 6, sini 8. Seperti itu. 2, kemudian dikali berapa nih? 18 ditambah 8 berarti 24. Nanti sama dengannya adalah 2 dikali 24 berarti 48. Satuannya meter persegi. Tuh kan ketemu langsung ya. 48 yang C. Kita lanjut ke soal nomor 20 ya. Oke, 20. Dua balok memiliki panjang rusuk berbanding 2:3. Maka perbandingan volumenya adalah, kita bandingkan volume dari balok 1 dengan volume dari balok 2. Nah, gitu. Seperti ini ya. Balok itu volumenya adalah panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi, panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi, seperti itu. Nah, di sini diketahui bahwa perbandingannya 2:3. Maksudnya adalah panjang 1 dengan panjang 2 itu perbandingannya adalah 2 dibanding dengan 3. Kemudian lebar 1 dan lebar 2 perbandingannya adalah 2:3 lagi. Tingginya, tinggi 1 dengan tinggi 2. Nah, perbandingannya adalah berapa nih? 2:3, sama ya. Nah, ini tadi P2 ya, keliru. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan, maka tinggal kita kalikan nih. 2 kali 2 kali 2 kan 8. Berbanding 3 kali 3 kali 3, 27. Tuh kan ketemu ya perbandingannya, 8:27. Yang C.